Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berkumpul di via daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan membahas tentang vektor, adapun submaterinya adalah kesamaan dua vektor, vektor sejajar dan segaris. Nah, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menerima pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, langsung saja. Materi pertama yaitu kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu secara geometri dan secara aljabar. Nah, pengertian dari secara geometri yaitu dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar, panjangnya, dan arahnya yang sama. Nah, misalkan kita lihat vektor AB sama dengan vektor CD, atau kita tulis vektor AB sama dengan vektor CD seperti ilustrasi gambar berikut. Jadi di sini dilihat arahnya sama, ya kan? Kemudian panjangnya juga sama. Jadi itulah yang dimaksud kesamaan dua vektor. Nah, adapun yang secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Jadi kita pertama di vektor DR2, misalkan vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, jadi maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Nah, begitupun dengan di vektor DR3, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Oke. Selanjutnya, kita lihat contoh 1. Diketahui titik A 2, min 1, 1 dan B 1, 0, 3 dan C P 1, 3 dan D minus 1 QR. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, maka tentukan koordinat titik C dan D. Nah, bagian B-nya kita ingin mencari nilai dari P ditambah Q ditambah R. Nah, kita lihat koordinat titik C dan D. Jadi kan dikatakan vektor AB sama dengan vektor CD, maka kita samakan vektor BA sama dengan CD. Nah, kita ketahui bersama ketika kita ingin mencari vektor AB, maka kita kurangkan B dikurang A. Begitupun dengan CD, berarti D dikurang C, sehingga kita substitusi B sama A, ya, ini juga D sama C, sehingga kita kurangkan menjadi 1 kurang 2, 0 kurang minus 1, 3 kurang 1, ini 1 dikurang P, Q kurang 1, R kurang 3 dari sini ya. Nah, kita peroleh 1 kurang 2 sama dengan minus 1, 0 dikurang minus 1 sama dengan positif 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian minus 1 dikurang P, Q kurang 1, R kurang 3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai dari PQR, sehingga kita mendapatkan koordinat titik C dan D-nya. Nah, seperti ini. Dari kesamaan dua vektor, maka kita peroleh min 1 sama dengan 1 dikurang P, sehingga P-nya sama dengan 0. Kemudian ini karena begini ya, minus 1 sama dengan min 1 dikurang P. Jadi P-nya kita pindah ruaskan ke sini, min 1. Ini pindah menjadi positif 1, jadi P-nya sama dengan 0. Seperti itu ya.
Terus selanjutnya 1 sama dengan Q kurang 1, sehingga Q-nya sama dengan 1, ini pindah ruaskan menjadi positif 1, berarti Q-nya sama dengan 2 ya. Begitupun ketika kita ingin mencari di 2 sama dengan R kurang 3, jadi kita samakan seperti ini sehingga diperolehlah R sama dengan 5, sehingga koordinat titik C adalah, kan tadi kita peroleh ini, kita diketahui ini, sehingga kita gantilah P-nya sama dengan 0, Q-nya diganti 2, R-nya diganti 5, sehingga diperoleh hasilnya koordinat C itu 0, 1, 3, dan koordinat D itu min 1, 2, 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari P ditambah Q ditambah R. Nah, kita perolehkan tadi P-nya 0, Q-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 5, sehingga diperoleh 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7. Selanjutnya kita perhatikan contoh kedua. Perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Jadi kita lihat bahwa ada koordinat R, Q, P. Dari gambar tersebut tentukan panjang vektor SR dan vektor PS. Nah, kita akan mencari vektor SR sama PS. Nah, seperti biasa caranya yaitu kita mengurangkan, kita akan mencari panjang, jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, karena kita ketahui bahwa kita lihat panjang PS itu sama PS sama SR. Perhatikan gambar, karena PQRS adalah jajar genjang, maka panjang SR sama dengan panjang PQ. Di lain pihak, vektor SR memiliki area yang sama dengan vektor PQ, sehingga vektor SR sama dengan vektor PQ. Panjang vektor SR sama dengan panjang vektor PQ. Jadi yang pertama kita cari adalah panjang vektor SR-nya. Ingat, rumus mencari panjang vektor adalah kita ada akar, kemudian kita kurangkan 3 kurang 1. Dari mana itu 3 kurang 1? Nah, kita ada ini, kan kita mencari SR. Nah, SR ini kan sama aja dengan PQ, ya kan? Lihat-lihat ke sini juga sama, arahnya juga sama. Sehingga kita peroleh SR-nya yaitu 3 dikurang 1. 1 kurang minus 2. Ini minus 2 dikurang 0. Seperti itu ya. Nah, kita peroleh 3 kurang 1 sama dengan 4. 1 dikurang minus 2 pangkat 2 sama dengan 1 kurang minus 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Minus 2 dikurang 0 sama dengan minus 2. Jadi kita pangkatkan menjadi 4. Hasilnya adalah akar 17. Karena 4 ditambah 9 ditambah 4 itu sama dengan 17. Oke, kita akan mencari vektor PS. Ya, begitu juga caranya ya, sama. Jadi kita lihat vektor PS ini, kita cari vektor P. Ini P, ini S. S itu sama dengan vektor QR. Jadi walaupun kita tidak tahu koordinat titik X, S, kita bisa peroleh panjang PS karena PS sama dengan QR ya. Nah, sehingga kita peroleh 5 kurang 3 pangkat 2 ditambah 7 kurang 1. Kemudian 1 dikurang minus 2. Oke. Sehingga kita peroleh 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 7 kurang 1 sama dengan 6. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian 1 dikurang 2, 1 kurang minus 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh 4 ditambah 36 sama dengan 40 ditambah 9, 49. Jadi akar 49 sama dengan 7. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan mencari koordinat titik S. Karena kita sudah peroleh tadi, sehingga kita peroleh SR sama dengan PQ, sehingga R kurang S, Q dikurang P. Nah, di sini S sama dengan, kita pindahkanlah R-nya ke ruas begini. R sama dengan, karena kita mau mencari S ya kan, jadi S
Jadi sini ini kan minus S Q dikurang P ditambah dikurang. Kita pindahkan R menjadi minus R. Nah, kita ubah lagi menjadi S, R-nya positif. Kita ubah lagi kali minus ya. R, kemudian Q-nya menjadi minus Q, P-nya sama dengan positif P. Oke? Jadi ini prosesnya sehingga peroleh ini. Nah, selanjutnya kita lihat titik R, titik Q, sama titik P-nya. Kita substitusilah di bawah. Nah, kita peroleh 5 kurang 3 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 7 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 4. 1 dikurang minus 2 ditambah 0 itu 3. Sehingga koordinat titik X adalah 3, 4, 3. Dua vektor atau lebih sejajar. Nah, kita sekarang beralih ke vektor-vektor yang sejajar. Nah, apa itu? Dua vektor atau lebih sejajar memiliki kemiringan vektor yang sama, yaitu searah dan berlawanan arah antara vektor-vektor tersebut, di mana panjang-panjang vektor tidak harus sama. Dengan kata lain, jika dua vektor sejajar, maka salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Jadi kan tadi kita sama, harus panjang dan arahnya itu harus sama. Nah, kalau misalnya sejajar itu arahnya atau berlawanan, arahnya sama atau berlawanan itu tidak harus sama panjangnya ya. Itu bedanya. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini kita lihat, ini vektor AB sama dengan 2 kali vektor CD dan searah karena arahnya sama, arah panahnya. Kemudian vektor AB berlawanan arah dengan vektor EF karena lihat kita ada arah ke sana terus F ke sini ya. Jadi dia berlawanan arah. Kemudian vektor AB sama dengan minus 3 EF sehingga vektor AB berlawan arah dengan kelipatan 3 dengan vektor EF. Ya, selanjutnya, definisi dua vektor sejajar. Jadi vektor P sejajar vektor Q ditulis seperti ini. Jadi ini adalah simbol dari vektor-vektor yang sejajar. Nah, apabila P sama dengan vektor Q dengan K itu adalah skalar elemen R disebut sebagai pengali atau kelipatan vektor yang lainnya. Nah, ada beberapa kemungkinan nilai K. Yang pertama, jika K lebih besar daripada 0, maka P searah dengan vektor Q. Jika K kecil dari 0, maka vektor P berlawanan dengan Q. Jika K sama dengan 1, maka vektor P sama dengan Q. Jika K sama dengan 1, maka panjang kedua vektor itu sama dan berlawanan arah. Selanjutnya kita lihat, perhatikan gambar-gambar vektor di dimensi 3 berikut. Nah, kita lihat bahwa ada sebuah balok dengan arah-arah panahnya. Nah, kita lihat misalkan vektor AB sama dengan P. Ya, ini vektor AB sama dengan P. Kemudian vektor AD sama dengan Q. AD sama dengan Q. Dan vektor AE sama dengan vektor R ini. AE ya, vektor R. Nah, tentukan vektor-vektor yang sama dan yang berlawanan arah. Jadi kita lihat penyelesaiannya, vektor yang sama dengan vektor P adalah, kita lihat yang mana. Jadi kita lihat arahnya dulu ke kanan, berarti kita cari yang vektor ke kanan. Ke kanan, ini kan ke kanan. Nah, ini juga ya, ini ada vektor ke kanan, berarti vektor apalagi vektor DC juga, ini ada tanda panahnya. Berarti ada tiga semuanya, yaitu vektor yang sama dengan vektor P adalah vektor DC, ini kan P, ini adalah vektor PC sama vektor D. Nah, kita lihat Pak, arahnya dan panjangnya sama. Oke. Selanjutnya vektor yang sama adalah Q. Vektor Q yang sama, ingat Q arahnya ke sana. Jadi cari dulu yang ke sana nih, ke sana. Nah,
Jadi vektor yang berlawanan arah dengan P adalah GH. Kenapa GH yang berlawanan? Jadi kita lihat, kan tadi kita mendapatkan vektor yang sama, kita kan mencari yang berlawanan arah. Jadi kan ini vektor P ini kan ke sana, ke arah kanan. Jadi yang kalau lawannya adalah ke kiri. Jadi kita cari, ya salah satunya adalah ini di atas. Nah, kita lihat arahnya ya. Nah, selanjutnya adalah vektor yang sama dengan vektor Q. Nah, ini baru dibahas. Ini arahnya ke sana, ke belakang ya. Kemudian ini, kemudian ya itu saja. Jadi vektor Q itu yang sama adalah vektor BC. Oke. Selanjutnya vektor yang berlawanan arah dengan P. Ini kan ke kanan, berarti kita cari yang berlawanan dengan P. Maaf, kita akan mencari di sini. Di sini ini adalah kita akan cari vektor yang berlawanan dengan Q. Jadi ini kan Q, jadi yang berlawanan itu yang arahnya ke depan sini. Jadi yang berlawanan adalah vektor HE. Nah, selanjutnya vektor yang sama dengan R. Nah, kita lihat yang R mana ke atas. Nah, adakah yang ke atas? Kita lihat semua tingginya dari balok ini. Nah, ini kan ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi tidak ada yang sama dengan vektor R. Nah, selanjutnya vektor yang berlawanan arah dengan R. Nah, banyak ya. Jadi ya kita lihat semua dari tinggi balok ini. Yang berlawanan ya 1, 2, 3, kan ke R sendiri yang ke atas. Yang lainnya adalah ke bawah. Jadi vektornya yaitu vektor FB, ini FB ke bawah, GC dan HD. Oke. Selanjutnya adalah diketahui vektor A sama dengan minus I ditambah 3J ditambah 2K. Jika vektor B berlawanan arah dengan vektor A berlawanan arah dengan vektor B dan memiliki panjang yang sama, maka tentukanlah vektor B. Jadi kita lihat, kalau misalnya kita ingat bahwa kalau jika dia berlawanan arah, berarti kita kalikan minus saja. Jadi sehingga di vektor B itu dikali minus saja, minus A-nya, sehingga diperolehlah minus kali minus positif, minus ketemu positif, minus ketemu positif, minus, sehingga diperoleh I dikurang 3J dikurang 2K. Jadi vektor B sama dengan I dikurang 3J dikurang 2K. Titik-titik yang segaris. Nah, kita sampai ke pembahasan yang terakhir. Jadi, apa yang dimaksud dengan titik-titik yang segaris atau kolinear? Jika diketahui beberapa titik segaris lebih dari 2 titik, maka dapat kita buat vektor masing-masing 2 titik yang segaris kolinear juga, karena vektor-vektor yang berbentuk segaris, maka otomatis semua vektor yang terbentuk adalah sejajar, sehingga langkah selanjutnya kita bisa terapkan konsep vektor yang sejajar seperti teori di atas sebelumnya. Nah, kita misalkan terdapat titik A, B, C segaris, maka kita bisa bentuk AB, BA, AC, CA, BC, dan CB, dan yang segaris juga yang mengakibatkan sejajar, di mana salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Artinya dapat kita tulis vektor AB sama dengan kelipatan vektor BC, atau AB sama dengan NAC, dan lainnya ada asalkan vektor melibatkan lebih dari 2 titik. Oke. Selanjutnya adalah kita untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Nah, diketahui 3 titik A, minus 3, minus 8, minus 3, B, 1, minus 2, minus 1, dan C, 3, 1, 0. Coba selidiki apakah titik ABC terletak pada satu garis. Nah, maksudnya segaris itu begini, namun ada yang mungkin seperti ini. Ada mungkin yang seperduanya. Ada kan seperti segaris kan, tapi beda, tapi segaris. Nah, seperti itu maksudnya.
Kemudian untuk menentukan segaris atau tidak, cukup kita bentuk dua vektor dari titik-titik yang ada. Apakah salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor lain? Jika ya, maka ketiga titik segaris dan berlaku sebaliknya. Misalkan B kita bentuk vektor AB sama dengan B dikurang A. Jadi 1 kurang minus 3, minus 2 dikurang 8, minus 1 dikurang minus 3, sehingga diperoleh 1 tambah 3 sama dengan 4, minus 2 ditambah 8 sama dengan 6, minus 1 dikurang minus 3 itu sama dengan 2. Kemudian BC itu C kurang B. Jadi 3 kurang 1, 1 kurang minus 2, 0 dikurang minus 1 diperoleh 2, 3, 1. Nah, kita lihat bahwa vektor AB kelipatan dari vektor BC, yaitu vektor AB itu sama dengan 2 kali dari vektor BC. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa ketiga titik A, BC adalah segaris. Ya, kita misalkan saja ada garis begini. Ini adalah vektor Ini adalah vektor AB. Nah, kemudian ada C di sini. Nah, ini kan ada di sini. Ada. Jadi AB sama dengan 2BC. Oke, misalnya di sini C. Jadi ini kan sama dengan ini. Oke, berarti dia adalah kelipatan 2 kali. Nah, ini yang segaris ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Silahkan dikerja latihannya. Nanti Ibu berikan perbaikan dari hasil pekerjaan kalian. Ibu kirimkan di grup. Atau mungkin ada yang bisa jawab di kolom komentar. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Selamat belajar. Be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.